Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini teman-teman. Salah satu sebab teman-teman seseorang bisa dirasuki oleh bangsa jin ya atau setan, kadang sering sakit-sakitan, kadang sering kesurupan, minimal sekali dia sering sakit kepala, bahunya terasa berat, jantungnya sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, selalu mimpi buruk, mimpi tenggelam, mimpi di tepi jurang, mimpi di tengah hutan, mimpi sedang berada di kuburan, ya, atau mimpi dikejar-kejar binatang buas atau digigit binatang buas seperti ular, harimau dan lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi salah satu sebab orang bisa terserang makhluk gaib dari bangsa jin atau jin itu datang kepadanya, masuk ke aliran darahnya, penyebabnya adalah karena sering melakukan ritual-ritual sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan bagi kita, apakah mungkin orang Islam tuh mau sujud kepada selain Allah padahal dia muslim, ya, padahal dia sholat, padahal dia rajin baca Al-Quran, puasa sering, puasa Senin Kamis, puasa sunat, atau ya sering tahajud malam, atau sudah haji, sudah umrah. Banyak teman-teman, walaupun dia sholatnya tidak tinggal misalnya, rajin puasa, tapi dia masih mau dia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, masih mau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh adalah seperti dia melakukan sujud kepada batu-batu keramat. Kadang di suatu daerah itu ada sebagian masyarakat ya mengkeramatkan sebuah batu, ya, batu besar atau batu di tengah sungai atau di tengah gunung. Kadang-kadang mereka keramatkan itu, kemudian mereka letakkan sesaji di situ, seperti contoh kopi segelas, rokok sebatang, dan terkadang mereka begitu datang ke situ langsung sujud karena kagumnya dengan batu tadi, batu keramat tadi. Nah, ini jelas ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk perkara musyrik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia sholatnya tidak tinggal, sekalipun dia sujud juga kepada Allah, sholat kan, akan tetapi dia juga sujud kepada batu. Nah, ini termasuk melakukan syirik akbar, syirik besar. Atau sujud kepada benda keris yang sangat diagungkan, dipuja, ya, sambil dicium-cium, sambil membongkokkan tubuh, sambil sujud, nauzubillah. Dan ini juga termasuk perkara-perkara syirik, dosa, ya. Ada lagi orang mengkeramatkan pohon kayu pohon kayu yang mereka keramatkan, diagungkan, ya. Nah, sama juga, kadang diletakkan sesaji di situ, kopi segelas, rokok sebatang dan lain sebagainya, ya. Ini juga bentuk penyembahan kepada selain Allah. Bahkan ada sebagian yang datang ke situ langsung merebah badan sujud, dan ini termasuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mau diserikatkan, ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi orang sujud kepada gunung keramat, ya, gunung yang dikeramatkan. Ada lagi sujud, ya, kepada laut. Laut seperti sering kita dengar di berita-berita di YouTube, ya, pantai selatan, mereka sujud kepada Nyi Roro Kidul. Nah, ini kan termasuk
sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang sujud kepada seorang guru atau ustadz atau ulama. Begitu salaman dengan ulamanya, dia mencium lututnya, merebahkan kepalanya, mencium lututnya, bahkan ada yang mencium kakinya. Nauzubillah. Ini termasuk perkara syirik, ya. Tabaruk, sampai ada yang tabaruk, ya, mengambil keberkahan sisa-sisa minuman seorang ulama diminum, bahkan kadang berebut karena seolah-olah berkah, padahal yang tabaruk itu hanya jasad Rasulullah SAW, tidak berlaku kepada selainnya. Hanya Rasulullah yang boleh kita tabaruk. Seperti keringat Rasulullah boleh kita tabaruk, bahkan dahak Rasulullah kalau keluar itu ditampung oleh para sahabat, disapukan ke tubuh mereka. Itu keberkahan, ya. Sama Rasulullah kalau pangkas itu rambutnya dibagi-bagikan pada sahabat, karena jasad Rasulullah berkah. Jadi kita boleh mengambil tabaruk, mengambil keberkahan, tapi tidak berlaku kepada selain Rasulullah SAW. Dan ini termasuk sikap ghulu, ya, berlebih-lebihan hingga melampaui batas. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ada orang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dalam surah An-Najm ayat 62, Allah berfirman, fasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, ya. Dari ayat ini jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk sujud kepada Allah, ya. Fasjudu lillah, maka sujudlah kepada Allah. Berarti Allah, di situ ada kata perintah, ya. Berarti sujud kepada Allah itu hukumnya wajib. Hanya Allah lah yang boleh disujudi. Kepada selainnya tidak boleh. Tidak boleh, ya. Kemudian apalagi namanya? Beribadah kan hanya untuk Allah, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Makanya ayat ini dalam surah An-Najm ayat 62, ya. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Berarti kita tidak boleh sujud kepada selain Allah, sekalipun orang itu sangat mulia, sangat kita hormati, tidak boleh, ya. Jadi orang tua kita itu orang yang sangat kita hormati, kita tidak boleh sujud di depan orang tua kita, tidak boleh, teman-teman, ya. Karena itu termasuk perkara musyrik. Kata Nabi, sekiranya manusia boleh sujud kepada manusia, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Sekiranya boleh, tapi tidak boleh, teman-teman. Makanya ini termasuk perkara-perkara kesalahan, kemusyrikan, ya. Makanya sujud hanya untuk Allah. Jadi bagaimana kita cara menghormati orang tua? Banyak caranya, kan, yang dibolehkan. Seperti kita berpelukan sama orang tua kita, cium pipinya misalnya, ya kan. Nah, kalau dia berkata, berbicara, kita jangan meninggikan suara di hadapannya, ya. Jangan mengatakan ah kepada orang tua kita, 2 huruf aja ah udah dosa, kan, udah durhaka. Nah, itu salah satu kita menghormatinya. Dan itu patuh kepadanya. Tapi patuh perkara yang ma'ruf, kepada yang mungkar tidak boleh. Nah, berpelukan, ciuman, tidak masalah. Namanya seorang anak dengan ayah, dengan ibu, ya kan. Nah, tidak harus mencium kakinya, meminum air cucian kakinya. Nauzubillah. Ini termasuk sifat ghulu, ya. Ghulu itu berlebihan, melampaui batas. Dan ini dilarang, bisa jatuh kepada kemusyrikan, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sekalipun kita sholat nggak tinggal, puasa Ramadan kita rajin, ya. Kemudian puasa Senin Kamisnya juga rajin, sering sedekah fakir miskin, sudah umroh, sudah haji dan lain sebagainya. Kalau kita masih menyembah atau sujud kepada selain Allah, maka pahala-pahala ibadah kita hilang, teman-teman. Allah yang bilang dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, ya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah
lenyaplah atau hilanglah dari amalan mereka atau pahalanya ya yang telah mereka kerjakan. Kan sangat rugi ya. Capek aja kita ngaku seorang muslim, sholat kita juga rajin kepada Allah, kadang rajin juga kita ke masjid, kemudian kita juga sudah sering berinfak, sedekah, fakir miskin, anak yatim ya. Akan tetapi kita masih sujud kepada selainnya, melakukan perbuatan syirik. Maka Allah katakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, lenyaplah ya dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan, tidak ada pahalanya. Bahkan kata Nabi, pahalanya itu seperti debu dihembus angin, habis teman-teman ya. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada kita semua, kalau selama ini kita melakukan perkara-perkara syirik, melakukan perbuatan-perbuatan syirik karena mungkin kita tidak tahu selama ini, ya saya nasihatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus taubat karena ini perkara akidah, teman-teman. Merusak amal. Syirik itu merusak amal dan melenyapkan amal. Ya. Jadi kita harus taubat. Kembali kepada Allah. Jadi sebanyak apapun dosa kita sekalipun syirik ya, tapi kalau kita betul-betul taubat kepada Allah, Allah akan mengampuninya dan Allah akan bahagia ketika hambanya mau kembali bertaubat kepadanya. Bahkan lebih bahagia lagi dari seorang ibu yang anaknya hilang tiba-tiba ketemu. Lebih bahagia lagi dari itu. Jadi Masya Allah ya. Jadi oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat taubat itu ada 4 ya. Syarat taubat ada 4. Apabila 4 syarat ini terpenuhi, maka dia bertobat atau tobat nasuha. Tapi kalau dia tidak memenuhi 4 syarat ini, belum bisa dikatakan tobat nasuha. Apa itu? Yang pertama, segera berhenti dari perbuatan dosa, dari perbuatan syirik. Jangan menunda-nunda. Karena menunda-nunda itu termasuk perbuatan dosa, teman-teman. Sebentar lagi lah, belum waktunya lah, dan lain sebagainya. Menunda-nunda ini perbuatan dosa. Ya. Kemudian yang kedua, tanam niat dalam hati, tidak akan kuulangi lagi. Udah itu menyesal. Ya menyesal. Kemudian yang keempat, hijrah. Ya. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.